Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa ada melimpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Semoga senantiasa terus hadir bersama kita, yakni dalam program catatan akhir pekan yang insya Allah menyajikan informasi dan motivasi, informasi berkaitan dengan keumatan dan kebangsaan yang insya Allah seperti biasa akan kita sajikan dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Dan seperti biasa, insya Allah kita telah tergabung melalui virtual secara daring dalam video conference bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan hadir untuk membahas berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keumatan dan kebangsaan. Dan pemirsa, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam catatan akhir pekan, kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan salah satu momentum musyawarah tertinggi di Persyarikatan Muhammadiyah, yakni berkaitan dengan Munas Tarjih ke-31 Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, ini berkaitan dengan Munas Tarjih sebagai salah satu panduan bagi warga persyarikatan yang itu berkaitan dengan berbagai persoalan-persoalan di internal Persyarikatan Muhammadiyah yang nantinya akan merekomendasikan, mengeluarkan sejumlah rekomendasi baik itu internal persyarikatan maupun terkait eksternal. Dan kita akan mengupas lebih dalam tentang Munas Tarjih ini dan tentunya juga akan kita bahas tentang beberapa isu-isu aktual insya Allah. Dan pemirsa langsung saja kita sapa Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat insya Allah. Amin, amin insya Allah. Alhamdulillah Ayahanda. Pada kesempatan kali ini kita kembali hadir dalam catatan akhir pekan Ayahanda, dan insya Allah tema kita Munas Tarjih ke-31 Persyarikatan Muhammadiyah Ayahanda. Baik Ayahanda, mungkin untuk Munas Tarjih saat ini kita mengangkat tema mewujudkan nilai keislaman yang maju dan mencerahkan. Mungkin bisa dijelaskan dan diberikan gambaran Ayahanda terkait kedudukan Munas Tarjih di Persyarikatan Muhammadiyah ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, juga Ananda Ihsan yang ada di studio. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa ngobrol berkenaan dengan isu-isu yang berkenaan dengan persyarikatan, kebangsaan maupun kemanusiaan. Yang kita bicarakan hari ini adalah tentang Munas Tarjih yang sudah dibuka oleh Ketua Umum pada tanggal 29 Agustus yang lalu, November yang lalu. Dan itu akan berlangsung sampai tanggal 20 Desember. Tetapi tidak tiap hari, diselenggarakan pada setiap Sabtu dan Minggu. Bertahap sampai tanggal 20 Desember. Alhamdulillah kemarin sudah kita mulai dengan beberapa materi, diantaranya adalah tentang yang kemarin itu adalah kita mendengarkan kuliah umum dari Prof. Sapek Mukti. Dan selanjutnya kita akan membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan ketarjihan. Ada 7 poin yang topik besar. Pertama fikih agraria, yang kedua fikih difabel, yang ketiga fikih tentang yang berkenaan dengan zakat kontemporer, juga risalah akhlak Islam, etanasia. Etanasia itu ialah orang yang sakit parah minta mati ya, dan itu akan dibicarakan. Terus juga kriteria waktu subuh ya, dan pengembangan penyemurian putusan tarjih itu tentang rumusan hukum puasa ayyamul bid dan puasa 3 hari atau puasa 3 hari setiap bulan, tentang sujud sahwi, tentang sholat sunnah sesudah wudhu rawatib qobliyah asar, sholat
kaifiyah sholat istiqo, kaifiyah sholat gaib, dan sholat Jumat dijama dan dikosor dengan sholat asar. Itu yang akan dibicarakan selama 8 kali pertemuan. Insya Allah pertemuannya bersifat virtual dan juga daring maupun luring ya. Jadi kalau mereka yang ada di Surabaya, karena ini dikonsentrasikan adminnya di Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, maka mereka yang ada di sekitar sana, PWM Jawa Timur dan peserta dari daerah yang dekat dengan Gresik bisa hadir di tempat. Tetapi bagi para utusan Majelis Tarjih dari berbagai wilayah maupun PP Muhammadiyah yang jauh, kita mengadakan halaqahnya dengan cara virtual seperti halnya biasa, karena selama ini pandemi masih menjadi penyebaran yang sangat meluas gitu ya. Bahkan sekarang ini bukan berkurang tetapi sangat tinggi ya, sampai 4.000 atau 6.000 per hari. Itu mungkin Ananda ya. Baik ya, itu tadi beberapa poin yang insya Allah dibahas dalam Munas Tarjih secara daring dan luring, yaitu bertahap insya Allah sampai tanggal 20 Desember mendatang. Nah, Ayanda terkait dengan Munas Tarjih merupakan forum tertinggi di Muhammadiyah. Ini mungkin berkaitan dengan apa saja? Kan ini menjadi salah satu forum yang menentukan pandangan dan sikap Muhammadiyah terkait persoalan-persoalan keagamaan ya, Anda? Ya, jadi karena persoalan keagamaan itu sangat dinamis, perubahan-perubahan zaman juga dinamis, perlu ada respon dari perserikatan juga disesuaikan dengan dengan keadaan yang perubahan-perubahan itu. Contohnya seperti zakat ya. Zakat itu kan kalau dulu hanya barang-barang yang diperdagangkan, hasil pertanian, emas, perak, dan rikas ya. Tetapi sekarang kan ada saham, ada masalah-masalah yang lebih lagi tentang falas, tentang simpanan uang di bank dan lain sebagainya. Untuk itu mungkin ini perlu diperbincangkan secara khusus, walaupun hal itu sering didiskusikan di halaqah-halaqah tarjih yang lebih terbatas. Tapi ini ingin kita membicarakan secara nasional, diputuskan secara nasional. Kadang-kadang apa yang diputuskan oleh wilayah ketika Munas Tarjih bisa ditolak ke umpamanya. Bisa ditolak. Seperti halnya dulu pernah ada yang mengajukan sholat Id itu takbirnya 1 kali. Di tingkat wilayah itu sudah dianggap qat'i, sudah diambil keputusan. Tapi ketika diajukan ke Munas Tarjih sebagai musyawarah nasional tertinggi pengambilan keputusan untuk keputusan keagamaan, maka di Munas Tarjih ditolak. Mungkin ada beberapa hal yang sudah diputuskan di tingkat wilayah, di tingkat tarjih Munas tidak direkomendasi. Itu mungkin Mas. Jadi kenapa forum ini menjadi forum tertinggi di Perserikatan Anda? Ya. Baik Anda, kita akan ulas kembali usai jeda berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita Munas Tarjih ke-31 Perserikatan Muhammadiyah.